Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Publik dan saat ini kami sudah menghadirkan narasumber selanjutnya masih dari penyintas juga namun berbeda daerah yaitu penyintas dari Donggala yang saat ini berdiam di Huntara Loli yaitu Mas Wiwin. Selamat sore, selamat malam Mas Wiwin. Ya, selamat malam. Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat ya. Oke, sebelum saya ke Mas Wiwin, nanti saya akan sama sebenarnya begitu, nanti pemirsa pun juga akan bertanya seperti apa kondisi terkini dan apa yang menjadi keinginan dari teman-teman atau dari saudara-saudara kita yang ada di Loli begitu, di Huntara Loli. Saya ke Pak Richard dulu. Pak Richard, tadi kita terputus Pak, sebatas dialog saja Pak. Apa ini artinya definisi Pak, selama ini hanya sebatas dialog saja yang dihadirkan oleh pemerintah bersama dengan penyintas? Iya, artinya dialog yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh pemerintah ya, khususnya baik legislatif maupun eksekutif, itu hanya sebatas penampungan aspirasi masyarakat saja. Nah, sembari juga ada laporan-laporan klarifikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jika kawan-kawan Sulteng bergerak dan lain sebagainya menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah. Namun, pasca dialog, jika saya memperhatikan, itu tidak ada realisasinya atau feedbacknya sama sekali. Masalah terus terulang dan masalah tidak pernah diperbaiki di tataran pemerintahan. Khususnya tahun lalu itu kebanyakan persoalannya pada pendataan jaminan hidup, dana stimulan, dan lain-lain. Nah, seharusnya ketika dialog ini dibuka, ada koreksi dari pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana yang ada di Kota Palu atau di Pasigala. Nah, justru sebaliknya, hingga dialog kita yang kita lakukan ini, kita masih mendengar ada problem yang disampaikan oleh penyintas, baik itu hunian, stimulan, dan juga jaminan hidup. Dan terakhir, tadi yang sudah disampaikan masalah pembebasan lahan. Nah, beberapa penyintas yang saya temui, waktu itu saya pernah temui penyintas di Huntara Pantoloan. Mereka juga sama dengan kasus yang ada di Taweli. Beberapa di antaranya memilih hunian mandiri, dan yang memilih hunian mandiri memang mereka yang memiliki lahan. Sementara yang tidak memiliki lahan itu memilih di hunian tetap yang dibangun oleh Yayasan Buddha Suci yang ada di Kelurahan Tondo. Itu pun dengan keterpaksaan karena mau memilih hunian mandiri tidak memiliki lahan. Tidak memilih hunian di Buddha Suci juga tidak memiliki atau tidak ada pemberian hunian dari pemerintah. Bisa saya pakai terminologi Mas, maju kena mundur kena mungkin? Ya, bisa dibilang begitu. Karena mereka adalah buruh pantoloan yang memang sulit mau berada di jarak yang jauh dengan pekerjaan mereka. Belum lagi ongkos transportasi mereka kan juga terbatas. Dan beberapa di antara mereka juga pasti kesulitan memiliki kendaraan. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu seharusnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk dicarikan jalan keluarnya. Mas Freddy, serba salahkah sekarang kemudian para penyintas ini, Mas? Dari Sulteng Bergerak sendiri menanggapinya. Sebetulnya penyintas hari ini tidak berharap banyak sebetulnya. Mereka cuma minta bahwa seluruh dana kebencanaan yang dijanjikan Jenderal Doni, yang dijanjikan oleh BNPB, yang diatur oleh undang-undang, itu segera tersalurkan sampai ke penyintas yang saat ini masih di Huntara. Bahkan ada yang tidak dapat Huntara ya. Ini perlu dicek lagi. Nah, sebetulnya ada beberapa yang mencengangkan menurut kami ya. Misalnya laporan gubernur terakhir terkait penerima santunan duka misalnya untuk Kota Palu. Laporan gubernur, jumlah orang yang meninggal pada bencana kemarin untuk Kota Palu itu sekitar 4.800 jiwa. 4.800 jiwa, Mas? Tapi yang terkonfirmasi, yang terbackup dalam dana santunan duka hanya 4.600. Ada 100 orang lebih, kurang lebih, misalnya. Itu tidak. Yang terakhir misalnya, yang kedua, di Sigi telah terkonfirmasi jaduk jaminan hidup itu sudah sampai ke tahap 3. Dari total 600 lebih, kalau tidak salah, hanya tinggal 3 orang lagi yang belum menerima jaduk. Tetapi fakta yang kami cek di lapangan sangat berbanding terbalik. Yang ketiga, yang juga membuat kami mencengangkan, di balik riak-riak penyintas yang sebagian menolak karena terlalu jauh lokasi Huntap, sebagian ingin tetap tinggal di lokasi yang lama karena banyak alasan di situ. Justru Wali Kota Palu menjawab permintaan penyintas dengan memberikan surat edaran yang mengatakan bahwa silakan bangun di lokasi zona merah atau di lokasi yang lama, tapi dengan catatan bertanda tangan di atas meterai untuk tidak diberi listrik dan air. Bayangkan.
Oke. Cara pemerintah kita menghadapi penyintas sangat tidak demokratis dan tidak terbuka. Mas Freddy, pembangunan hunian di zona merah bertanda tangan materai begitu? Iya. Tidak akan difasilitasi air dan listrik. Iya. Ini statement langsung begitu yang Ini Anda dengarkan? Ini Surat edaran? Ya, surat edaran ini Oke. terkait lokasi huntap. Jadi ketika persoalan ini, saya ulangi, santunan duka, ada gap 100 jiwa, ya, Iya. karena menurut laporan dari Pemprov berbeda dengan kondisi di lapangan, kemudian Jaduk Sigi tahap ketiga begitu, khususnya Kabupaten Sigi, dan pembangunan di zona merah yang tidak akan difasilitasi listrik dan air. Ini ada persoalan yang akhirnya kita nggak tahu begitu, Mas. Iya. Penyintas bencana pun juga kebingungan, begitu, Ya, Mas. saya kira ini harus dicek lagi kembali indikasi yang kami sebutkan tadi. Karena yang kami temukan di lapangan seperti itu. Oke. Kalau pemerintah punya jawaban lain, silakan jawab. Sudah sampai di mana prosesnya? Oke. Biar semua tahu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Mas? Selain transparansi, selain lagi duduk bersama begitu. Artinya paling tidak begini, secara tepat dan secara cepat, apa sih sebenarnya begitu, Mas, yang diinginkan oleh Sulteng bergerak? Sebetulnya poin dari seluruh masalah ini, bahkan pemerintah provinsi Dinsos pun mengatakan bahwa carut marut dari proses yang lamban ini adalah proses data yang lambat dikasih, yang lambat disalurkan, Oke. yang lambat didistribusi dari kabupaten kota ke provinsi. Nah, kami punya kecurigaan, ada proses pendataan yang tidak profesional di sana. Baik. Ada indikasi proses pendataan yang tidak terverifikasi. Nah, saya pikir ini pasti akan menemui masalah. Mas, kita lebih spesifik deh. Pendataan itu sebenarnya tanggung jawab siapa sebenarnya, Mas? PUPRK, Dinsos kah, atau RT? Pendataan itu tanggung jawab masing-masing kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, Oke. yang akan dibantu oleh lembaga Dinsos dan BPBD misalnya. Dan Sulteng bergerak melihat ini ada carut marut pendataan, Mas. Ya, kami melihat ada itu. Bahkan sebagian penyintas yang melaporkan kepada kami yang sudah ada datanya justru hilang pada perbaikan data misalnya. Oke, Mas, ini bisa nanti bisa di-compare nih. Saya menemukan juga di laman Instagram dari Humas Kota Palu untuk pendataan kita, saya contohkan dana stimulan tahap kedua itu sebenarnya prosesnya panjang gitu. BPBD melaksanakan berdasarkan juknis BNPB. Jadi tetap acuannya kepada BNPB pusat. Yang pertama alurnya adalah pemberkasan. Ada 14 berkas yang harus ditandatangani oleh warga. Kemudian diinput oleh satu operator kecamatan untuk 400 KK, diverifikasi kembali, diserahkan lagi ke Badan Keuangan Daerah Kota Palu. Kemudian ada SK yang dibuat, ditandatangani oleh BPBD. Kemudian diteruskan ke wali kota yang menerbitkan SK di bagian hukum. Kemudian dikembalikan lagi ke Badan Keuangan Daerah dan menunggu buku rekening dari bank penyalur, Mas. Tahapan demi tahapan yang Mas Freddy lihat, apakah ini memang carut marut dan berbelit-belit begitu? Tahapan ini kan yang diketahui oleh pemerintah. Mereka yang paham tahapan ini. Kita tidak tahu jalur di dalamnya seperti apa untuk Ini jalur yang saya dapatkan, Iya, Mas. iya. Sekali lagi jalur resmi begitu, Mas. Oke. Iya. Oke. Tapi kan yang kami dapatkan di lapangan, justru penyintas bahkan yang sudah lengkap datanya, sudah mengajukan beberapa kali, justru tidak. Ya, mereka bilang bahwa kami seperti dipimpong dari dinas ini ke dinas ini. Nah, ini yang menurut kami tidak clear di lapangan proses pendataannya. Oke. Saya kira seperti itu. Jadi sekali lagi big problemnya adalah pendataan. Ya, verifikasi di lapangan, tidak melibatkan penyintas. Tidak melibatkan penyintas. Oke, saya ke Mas Wiwin dulu. Mas Wiwin, dari penyintas Kabupaten Donggala yang saat ini Mas Wiwin benar mendiami Huntara Loli ya, Mas ya? Iya. Oke. Benarkah persoalan data pun juga ditemukan oleh warga di sana, Mas? Artinya carut marut dan tidak melibatkan para penyintas. Ya, betul sekali. Untuk khusus Kabupaten Donggala, kalau untuk kami penyintas memang sangat tertutup. Tertutup. Tidak ada transparansi. Kami di sana itu, saya kasih contoh, saya kemarin itu ada pencairan dana stimulan 20 juta. Kita diserahkan RAB untuk kecukupan dana 20 juta tersebut. Mas, namun saya dana stimulan 25 juta, 20 juta ini dari mana, 20 Mas? juta dari Badan Bencana lalui Bank Sulteng. Ini untuk rumah rusak begitu, Mas? Ya, rumah rusak berat, dia 2 tahap. 20 juta, tahap kedua 30 juta. Oke. Artinya ini ada memang statement mengatakan bahwa akan dibagi 2 tahap, Mas? Ya, betul. Oke, dilanjutkan, Mas. Silakan. Nah, kemudian selepas pulang ke rumah, karena mungkin di bank saya tidak terlalu periksa, sampai di rumah itu ada RAB, di situ ada tanda tangan pemilik rumah, namun dari pihak kami sendiri
orang tua saya dan saya tidak pernah tanda tangan tersebut, namun ada tanda tangannya. Menurut saya dari contoh begini saja, jelas ada indikasi besar di dalam bencana ini. Tanda tangan korban ditiru. Saya ada buktinya, saya bawa sekarang. Kalau memang mau dibuka, saya punya. Teman kita bisa buka? Teman-teman kita bisa buka? Oke. Iya, bisa dibantu? Oke, ada di kantong ya, Mas. Oke, ini tanda tangan ditiru. Nanti bisa di zoom ya, biar kita pun juga hari ini berbicara berdasarkan data dan faktual begitu di lapangan. Oke, ya, ini tanda tangan yang ditiru ya, Mas Wiwin? Iya, betul. Oke, dan ini bukan tanda tangan Anda? Ini bukan tanda tangan Anda? Bukan, tanda tangan orang tua saya pun bukan begini. Yang sebelah mana, Mas? Kanan, kiri? Yang ini. Kiri ya? Itu di atasnya, mohon maaf saya agak kurang bisa membaca, di atasnya Pemilik rumah. pemilik rumah. Di sebelahnya siapa yang menandatangani, Mas? Tim pendamping, percepatan pembangunan. Oke, dari instansi mana, Mas, itu? Badan bencana. BPBD? Iya. Oke, ini Mas Wiwin merasa bukan tanda tangan yang dilakukan Bukan. atau yang dibubuhkan oleh tanda tangan Mas Wiwin atau keluarga yang lain? Bukan. Sudah pernah ditelusuri, ini tanda tangan siapa? Ini baru kemarin. Makanya kebetulan ada dialog hari ini. Jadi saya inisiatif membawa ini, saya untuk buka di sini biar supaya pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Donggala, Pemprov, semua harus terbuka kepada korban. Jangan ditutup-tutupi. Oke. Kalau begini kan, ini pasti malu sendiri pemerintah. Pikirnya kami korban ini sudah bodoh. Kami ini sudah siksa di Huntara, Pak. Oke. Kelayakan Huntara, Mas Wiwin, seperti apa sebenarnya? Untuk kelayakan, mungkin 45% bisa ditinggali. Artinya ada 55% yang sebenarnya Iya, tidak layak. Apa yang sudah tidak layak, Mas? Contoh seperti lantainya, sudah mulai ada yang keropos, ada juga yang bocor. Kemudian air di sana, kalau air kan dia pakai tenaga surya. Jadi kalau seperti sekarang cuaca tidak menentu, untung-untungan ada air mungkin. Jadi kadang-kala tidak adanya air begitu? Iya, betul. Kemudian listrik atas nama pemerintah Kabupaten Donggala meterannya, namun yang isi itu warga sendiri. Kalaupun ada uang ya diisi, kalau tidak ada ya gelap-gelapan dulu kita. Oke, dan itu terus berlangsung sampai hari ini? Iya. Mas Wiwin, berapa orang di dalam Huntara? Kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah saya sekarang ada tinggal di rumah keluarga, namun banyak saudara-saudara saya, teman-teman saya yang masih tinggal di Huntara, itu satu bilik Huntara ada sampai 5 orang di dalamnya. Oke. Dengan ukuran 4x6. Apakah sanggup jika seperti pejabat disuruh tinggal di dalamnya selama 20 bulan? Ada berapa jumlah warga yang ada di Huntara Loli sekarang? Di Huntara, untuk di sana dua Huntara, di Huntara Loli Pesua itu ada 40 kakak lebih. 40 kakak lebih. Di Loli Saluran ada 30 lebih. Dengan kondisi yang tidak kondusif. Iya. Oke, Mas Wiwin, yang terakhir sebelum saya kembali ke Pak Rica dan juga Mas Freddy. Mas Wiwin, kita kemarin sudah mendengarkan statement juga dari Kepala BPBD, ya, Donggala, yang mengatakan dana stimulan akan dicairkan paling rampung itu bulan Juli. Dan itu kami punya rekamannya juga di Sulawesi Tengah hari ini. Tanggapan Mas Wiwin? Kalau untuk saya, ya untuk harapan ya mudah-mudahan. Juli sebentar lagi loh Mas, hanya iya, tinggal menghitung berapa hari lagi. Karena begini Pak, kalau untuk saya, sedangkan sekarang saja masih ada beberapa korban yang masih bermasalah dengan data. Tidak punya buku rekening, ada. Yang belum tanda tangan buku rekening, ada. Yang nicknya bermasalah, ada. Jadi kalau untuk saya masih pesimis Mas. Oke, pesimis dicairkan bulan Juli. Mas harus optimis dong, pemerintah mengeluarkan yang terbaik Mas. Kalau optimis kayaknya 1 tahun cukup. Ini menjelang 2 tahun Pak. 20 bulan? Iya. Sudah tidak optimis lagi kepada pemerintah? Karena di sana Mas Wiwin juga sudah tidak pernah ada opsi percaya lagi begitu? Iya. Itu pun kalau kami tidak bergerak, adakan gerakan sendiri di jalan Mas. Mungkin pemerintah tetap tutup telinga. Oke. Mas Richard, Pak Richard, kalau kita melihat adanya opsi tidak percaya lagi, opsi pesimis lagi, apa yang sebenarnya terjadi, Mas Richard? Apakah ini akan terus begitu, Mas, berkepanjangan persoalan bencana ini? Iya, saya pikir apa yang dikatakan oleh Mas Wiwin atau Pak Wiwin tadi merupakan manifestasi dari praktek penanggulangan bencana yang tadi yang saya sebutkan di awal. Tidak ada keterbukaan, tidak ada transparansi dan partisipasi. Sehingga praktek-praktek
indikasi maladministrasi tadi yang seperti ditunjukkan oleh penyintas itu bisa saja terjadi di tempat-tempat lain jika penyintas mau terbuka menyampaikan hal tersebut. Oke. Nah, seharusnya ini menjadi acuan bagi lembaga-lembaga pengawasan, baik itu pengawasan yang sifatnya kebijakan maupun korupsi, keuangan dan lain sebagainya, untuk mengecek dan mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk membuka transparansi keuangan penanggulangan kebencanaan yang sudah terjadi mulai dari transisi hingga sampai saat ini. Oke. Nah, agar ada kejelasan bagi penyintas dan seluruh masyarakat Pasigala yang menjadi korban bencana bahwa benar-benar penanggulangan kebencanaan ini dijalankan berdasarkan asas keadilan. Nah, kalau melihat dari praktek yang baru saja disampaikan oleh penyintas, ini kan justru malah kebalikannya. Nah, oleh karena itu saya pribadi berharap agar lewat dialog ini ada upaya pemerintah untuk memperbaiki dan mengoreksi diri agar entahkah itu 1 Juli ataupun kapanpun waktunya, persoalan penyintas ini bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Jika tidak, maka saya khawatirkan akan terjadi bencana sosial yang terjadi di kalangan penyintas. Kita punya pengalaman bencana Aceh, Jogja dan sebagainya. Seharusnya itu menjadi studi banding bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga kota dan kabupaten untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Baik, dari baik. hunian, hak-hak dan Pak Richard, Ya. terima kasih. Saya pindah ke Mas Freddy. Mas Freddy, kita diperhadapkan dengan bencana alam 28 September 2018, bencana non alam yang sampai saat ini belum pun juga berakhir. Tadi disampaikan Pak Richard, jangan sampai ada bencana sosial. Sultan Bergerak melihatnya seperti apa, Mas? Ya, sebetulnya ketakutan kita pada 28 September 2018 kemarin benar bahwa proses penanggulangan bencana ini akan berlarut-larut, bahkan tidak menutup kemungkinan ketemu dengan bencana baru. Benar saja, saat ini penyintas pada akhirnya ketemu dengan bencana baru, yaitu bencana non-alam, pandemi COVID-19. Sampai kami melakukan intervensi di lapangan dalam situasi pandemi ini, pun kami tidak menemukan ada fakta bahwa pemerintah juga ikut andil mengintervensi penyintas dalam menghadapi pandemi. Mas Freddy akan terus mengawal? Kami komitmen akan terus mengawal teman-teman penyintas yang sampai hari ini masih terkatung-katung nasibnya di Huntara. Akan menggunakan kekuatan apa lagi nih, Mas, untuk pengawalannya? Kami akan tetap komitmen saja bersama-sama penyintas. Semoga lewat dialog malam hari ini akan semakin banyak orang yang terbuka pikirannya bahwa hashtag Palu Bangkit, Sulteng Kuat, apapun itu tidak benar. Tidak benar, Mas Ada Wiwin. fakta ini yang terjadi di Oke, Mas Win setuju hashtag Palu Kuat, Sulteng Bangkit tidak benar. Mas Win, singkat saja. Ya, omong kosong dari pemerintah, saya percaya itu. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita akan mengharapkan apa yang menjadi titik temu nanti dari pemerintah ya, yang akan mendengarkan kami dan Anda pun juga nanti bisa mendengarkan siaran kami ulang di channel YouTube kami TVRI Sulawesi Tengah. Namun inilah yang menjadi suara hati dari dalam Huntara. Tadi sudah kita hadirkan Mas Wiwin begitu dari Donggala dan juga Pak Kasmudin dari Palu. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Dialog Publik TVRI Sulawesi Tengah. Kita nanti akan terus mengawal ini bersama begitu karena pun juga kita masih diderah oleh bencana yaitu pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat malam semuanya sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, inilah menjadi akhir Dialog Publik kami. Besok pun juga kami akan kembali hadir untuk Dialog Publik yang lainnya dengan tema juga yang lebih aktual dan juga lebih tajam lagi pemirsa. Saya Jules Efren pamit, kita akan bergabung bersama TVRI Nasional, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.